Semua bermula ketika objek asing dari luar angkasa jatuh menghantam permukaan bumi. Bukan sekadar meteor biasa, benda tersebut ternyata membawa spesies predator mengerikan dari planet lain. Makhluk-makhluk ini segera melancarkan serangan brutal, menewaskan banyak manusia dalam waktu singkat. Segala upaya militer untuk melawan menjadi sia-sia karena makhluk tersebut memiliki lapisan kulit yang tak mempan terhadap senjata konvensional, termasuk peluru dan misil. Uniknya, meskipun mereka buta dan tidak memiliki indera penglihatan, mereka mampu membunuh mangsanya hanya dengan mendeteksi suara sekecil apapun. Dalam situasi ini, keheningan menjadi satu-satunya perlindungan yang tersisa bagi umat manusia. Hampir 3 bulan setelah serangan pertama, suasana dunia telah berubah drastis. Salah satu keluarga yang berhasil bertahan hidup tampak sedang merayap pelan-pelan di sebuah toko kosong untuk mengambil barang kebutuhan pokok. Sang ibu yang bernama Evelyn tengah mencari obat-obatan untuk putranya yang sedang jatuh sakit yang bernama Marcus. Di sisi lain, putri sulung mereka, Regan yang sejak lahir tidak bisa mendengar tengah mengawasi adik bungsunya Beau yang sibuk menggambar sebuah roket. Dalam bahasa isyarat yang menjadi satu-satunya cara mereka berkomunikasi, Beau menyampaikan harapannya untuk bisa melarikan diri keluar angkasa menggunakan roket agar terbebas dari ancaman makhluk tersebut. Ia kemudian tertarik pada mainan berbentuk roket yang tergeletak di rak. Mainan itu nyaris terjatuh dan mengeluarkan suara, namun Regan dengan sigap menangkapnya sebelum hal buruk terjadi. Beberapa saat setelah kejadian di toko, kepala keluarga yang bernama Lee tiba menyusul. Ia segera menyadari potensi bahaya dari mainan roket yang sedang dipegang oleh Biu. Karena khawatir akan suara keras yang mungkin ditimbulkannya, Lee dengan cepat melepaskan baterai dari mainan tersebut dan meletakkannya di atas meja, menjauhkan potensi ancaman itu. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, setiap suara bisa berarti maut. Di tengah ketegangan tersebut, Lee menyempatkan diri berbicara kepada Regan. Ia menunjukkan sejumlah komponen yang baru saja ia temukan yang akan ia gunakan untuk memperbaiki alat bantu dengar milik Regan, alat yang sudah lama rusak namun sangat penting bagi keselamatannya. Setelah menyelesaikan pencarian mereka, keluarga itu bergegas keluar dari toko dan mulai kembali ke tempat tinggal mereka yang tersembunyi di tengah hutan. Rasa iba mendorong Regan untuk memberikan mainan roket itu kepada Beau secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Namun, Beau tak hanya mengambil mainan tersebut, ia juga mengambil baterainya. Perjalanan pulang mereka dilakukan dengan sangat hati-hati, mengikuti jalur pasir yang telah disebar di tanah untuk meredam suara langkah kaki. Semua berjalan tenang hingga mereka tiba di jembatan. Di sana, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara mainan roket yang tiba-tiba aktif. Beau tanpa sengaja menyalakannya, dan suara nyaring itu langsung menarik perhatian sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Regan yang tidak dapat mendengar, tidak menyadari kegaduhan tersebut. Sementara itu, Lee yang melihat ancaman mendekat, segera berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Bee. Namun, segalanya terlambat. Waktu terus berjalan. 1 tahun berselang, Evelyn kini tengah mengandung anak keempat mereka. Di rumah mereka yang terpencil, Lee terus berusaha mencari tahu cara mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Ia menelusuri berbagai siaran radio dari seluruh penjuru dunia, berharap menemukan suara manusia lain yang masih bertahan. Di sela-sela pencariannya, ia juga tetap berupaya memperbaiki alat bantu dengar Regan agar putrinya bisa memiliki peluang bertahan yang lebih besar. Untuk menyambut kelahiran bayi mereka, keluarga itu mulai membangun ruang bawah tanah yang kedap suara, tempat perlindungan khusus bagi si bayi. Mereka juga menyiapkan sebuah kotak bayi lengkap dengan penutup peredam suara dan tabung oksigen untuk memastikan tangisan sang bayi tidak memancing kedatangan makhluk-makhluk tersebut. Suatu malam, setelah makan malam bersama, keluarga itu bermain monopoli dengan hati-hati. Namun, suasana hening itu mendadak terganggu saat Marcus tak sengaja menjatuhkan lampu minyak hingga pecah. Lee dengan cepat memadamkan nyala api dan meminta semua diam. Ketegangan memuncak saat mereka mendengar suara dari atap. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya seekor tikus. Mereka pun menghela napas lega. Hari-hari terus berganti. Evelyn yang merasa waktu kelahiran sudah dekat mulai melakukan pemeriksaan kandungan secara mandiri di rumah. Sementara itu, Lee memberikan alat bantu dengar versi terbaru kepada Regan, berharap alat itu bisa berfungsi kali ini. Namun, Regan menolaknya. Rasa kecewa dan keputusasaan membuatnya merasa tak ada harapan lagi untuk bisa mendengar dunia. Di balik sikap diamnya, Regan menyimpan beban emosional yang berat. Ia terus menyalahkan dirinya atas peristiwa tragis yang merenggut nyawa Beau. Rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Menyadari beban yang ditanggung anak perempuannya, Lee mencoba menghiburnya. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi bukan kesalahan Regan.
Meskipun Regan menolak untuk menggunakan alat bantu dengar yang telah diperbaiki, Lee tetap memintanya untuk menyimpannya, berharap suatu saat Regan akan berubah pikiran. Sementara itu, di rumah, Evelyn sedang membantu Markus belajar saat Lee datang dan mengajak putranya itu pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Markus, yang masih diliputi rasa takut terhadap serangan alien, awalnya enggan pergi. Namun Evelyn mencoba menanamkan keberanian padanya. Ia mengatakan bahwa sebagai anak laki-laki satu-satunya, Markus perlu belajar bertanggung jawab sejak dini. Akan tiba waktunya saat kedua orang tuanya tak lagi bisa menjaga keluarga ini dan Markus harus siap menjadi pelindung. Meski dengan langkah ragu, Markus bersiap untuk berangkat. Saat itulah Regan muncul dan menawarkan diri untuk menggantikan Markus ikut bersama Lee. Namun Lee menolaknya. Ia meminta Regan tetap tinggal dan membantu Evelyn. Penolakan ini membuat Regan merasa semakin tidak dianggap. Ia merasa tak berguna, apalagi setelah alat bantu dengar yang ia coba kenakan kembali ternyata tetap tidak berfungsi. Didorong oleh rasa kecewa yang menumpuk, Regan membereskan beberapa barang pribadinya, termasuk mainan roket peninggalan Beo, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Di tepian sungai, Lee dan Markus mulai memeriksa perangkap ikan. Ketika beberapa ikan mulai menggelepar, Markus tampak gelisah. Ia takut suara itu akan menarik perhatian makhluk berbahaya. Namun Lee menenangkannya, menjelaskan bahwa deru air sungai yang deras akan menutupi suara-suara kecil semacam itu. Untuk membuktikannya, Lee mengajak Markus mendekati air terjun, lalu dengan lantang ia berteriak, menunjukkan bahwa di tempat itu mereka bisa bersuara tanpa takut. Awalnya, Markus ragu, tapi setelah didorong oleh ayahnya, ia pun berteriak untuk pertama kalinya sejak dunia berubah menjadi sunyi. Untuk sejenak, mereka merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Kebebasan untuk bersuara tanpa rasa takut. Kembali ke rumah, Evelyn sedang menjemur pakaian ketika kantung baju yang ia bawa tersangkut pada paku yang tersembul di anak tangga. Saat ia menariknya, paku tersebut terangkat sedikit, menyisakan ancaman yang tak terlihat namun berbahaya. Setelah selesai menjemur, Evelyn masuk ke kamar anak-anak. Di sana, kenangan tentang Beo kembali menghantuinya. Ia duduk dalam diam, membiarkan air mata jatuh sebagai ungkapan duka yang belum tuntas. Di tempat lain, Regan menyusuri jalan setapak yang membawanya ke jembatan, lokasi yang menjadi saksi bisu kematian Beo. Ia mendekati nisan sederhana yang dibuat dari potongan kayu. Perlahan, ia mencabut kabel dari mainan roket yang selama ini ia simpan, lalu menyalakan mainan itu dan meletakkannya di sisi makam sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan. Sementara itu, di pinggir sungai, Markus yang mulai membuka diri bertanya kepada ayahnya. Ia ingin tahu alasan Regan tidak diperbolehkan ikut ke sungai. Ada kegelisahan dalam suaranya, lalu ia bertanya dengan hati-hati, apakah Lee diam-diam menyalahkan Regan atas kehilangan Beo. Lee menatap mata anaknya dan menjawab dengan tulus. Ia tak pernah menyalahkan Regan atas kematian Beo. Justru sebaliknya, ia sangat mencintai putri sulungnya dan selalu berusaha melindunginya. Kata-kata itu menjadi sedikit penghibur bagi Markus yang diam-diam menaruh kekhawatiran serupa. Dalam perjalanan pulang, Lee dan Markus tiba-tiba berhenti. Di tengah hutan, mereka mendapati seorang pria tua berdiri kaku di samping jasad istrinya yang tergeletak tak bernyawa. Luka dan darah menunjukkan bahwa sang istri baru saja menjadi korban serangan makhluk mengerikan. Melihat tatapan kosong si kakek yang dipenuhi keputusasaan, Lee buru-buru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pria itu tidak bersuara. Tapi semuanya terlambat. Lee mengangkat Markus dan berlari bersembunyi di balik pepohonan, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat seekor alien muncul dan menerkam pria tua itu dengan buas. Di rumah, Evelyn mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Air ketubannya pecah, waktunya melahirkan telah tiba. Saat hendak turun ke lantai bawah, ia secara tidak sengaja menginjak paku yang mencuat dari tangga, menahan teriakan sembari tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sebuah bingkai foto pecah menghantam lantai, menimbulkan suara yang cukup untuk memicu bahaya. Dalam kondisi kesakitan, ia menyalakan lampu merah sebagai sinyal darurat, berharap Lee akan segera menyadarinya. Dari kejauhan, Evelyn melihat sosok mengerikan itu mulai mendekat. Dengan cepat, ia memutar egg timer sebagai pengalih perhatian dan menyelinap keluar ruangan untuk menghindari deteksi. Sementara itu, Lee dan Markus yang melihat lampu merah langsung menyadari bahwa Evelyn dalam situasi genting. Suara jam berdentang di dalam rumah. Dengan sekuat tenaga, Evelyn berusaha turun ke ruang kedap suara, tempat yang telah mereka siapkan sebagai ruang bersalin. Tapi, nasib berkata lain. Makhluk itu masih berada di dalam. Tak ada pilihan, Evelyn harus melahirkan saat itu juga, di dalam kamar mandi, dengan kondisi kaki, tertancap paku dan tanpa mengeluarkan suara.
Mengetahui waktu sangat sempit, Lee menyuruh Markus menyalakan kembang api di ladang jagung, sebuah rencana cadangan untuk mengalihkan perhatian alien. Meski ketakutan, Markus akhirnya setuju. Ia tahu bahwa ibunya dalam bahaya dan hanya dia yang bisa membantu. Markus berlari melewati rerumputan menuju titik tempat kembang api disimpan. Dengan sekuat tenaga, ia menyalakan pemicunya. Lee menyelinap masuk rumah dengan senapan di tangan. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong rumah yang telah lama berubah menjadi tempat sunyi penuh teror. Di kamar mandi, ia menemukan Evelyn dan bayinya yang baru lahir, keduanya selamat namun lemah. Sementara itu, Regan yang melihat kembang api dari kejauhan segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Tanpa pikir panjang, ia bergegas kembali ke rumah. Di sisi lain, setelah menyelesaikan misinya, Markus memutuskan kembali. Namun saat melintasi ladang jagung yang rapat, ia mendengar suara mencurigakan di sekitarnya. Ketakutan menyergap. Ia mulai berlari menyusuri jalur sempit di antara tanaman jagung. Dalam pelariannya, ia menabrak sesuatu yang keras dan tak sempat melihat apa. Kepalanya membentur benda itu dan tubuhnya terhempas ke tanah hingga tak sadarkan diri. Di rumah, tangisan bayi yang baru lahir menggema di dalam rumah, memecah keheningan yang selama ini menjadi tameng perlindungan. Lee segera bergerak cepat, membawa Evelyn dan bayinya ke ruang bawah tanah yang dirancang khusus untuk meredam suara. Ia tahu, suara sekecil apapun bisa memicu kemunculan makhluk mengerikan itu. Benar saja, tangisan sang bayi menarik perhatian para alien. Tanpa membuang waktu, Lee memasang selang oksigen ke mulut bayinya dan meletakkannya ke dalam kotak isolasi yang kedap suara. Sementara itu, di ladang jagung yang remang, Regan berjalan mengikuti cahaya redup dari sebuah senter. Tanpa menyadari kehadiran bahaya, ia tetap melangkah. Seekor alien muncul diam-diam dari belakang. Untuk meningkatkan sensitivitasnya, makhluk itu membuka bagian kepala seperti antena radar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alat bantu dengan Regan yang sebelumnya rusak dan dianggap tak berguna, tiba-tiba mengeluarkan suara frekuensi tinggi yang memekakan telinga. Bagi Regan, suara itu sangat menyakitkan, tapi rupanya efeknya jauh lebih hebat bagi alien. Makhluk itu kesakitan, mengerang, dan akhirnya mundur sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Kembali ke rumah, Lee berusaha menenangkan Evelyn yang masih terguncang. Dalam pelukannya, Evelyn menangis dan mengucapkan penyesalan terdalamnya. Ia merasa kematian Bill adalah kesalahan yang tak bisa ia tebus. Seandainya waktu itu ia menggendong anak bungsunya, mungkin semuanya akan berbeda. Evelyn merasa gagal sebagai seorang ibu. Dengan suara lirih, ia bertanya tentang anak-anak mereka yang lain. Lee menjelaskan bahwa Markus bertugas menyalakan kembang api, namun ia sendiri tak tahu keberadaan Regan. Permohonan pun keluar dari bibir Evelyn. Ia meminta Lee untuk pergi dan menemukan anak-anak mereka serta melindungi mereka dengan seluruh yang ia punya. Di antara rerimbun ladang jagung, Regan akhirnya menemukan Markus yang kini telah sadar dan tampak lelah. Mereka kembali bersama meski situasi belum benar-benar aman. Di sisi lain, Lee yang merasa situasi sedikit mereda keluar dari ruang bawah tanah untuk mulai mencari putra-putrinya. Namun, ia tidak menyadari bahaya lain yang perlahan mengancam. Air mulai mengalir masuk ke ruang bawah tanah, mengancam keselamatan Evelyn dan bayinya yang masih berada di sana. Di ladang, Regan dan Markus mencoba membuat api sebagai sinyal. Namun, api yang mereka nyalakan tak bertahan lama, meredup seiring hembusan angin malam. Sementara itu, Lee memantau area rumah dari layar CCTV, berharap menemukan petunjuk keberadaan anak-anaknya. Namun, dari layar-layar yang terpampang di depannya, tak satu pun menampilkan tanda keberadaan mereka. Di ruang bawah tanah yang mulai tergenang air, Evelyn memeluk bayinya erat. Air telah memenuhi hampir seluruh ruangan. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kotak isolasi dan mengangkat sang bayi, menggenggamnya erat di dada sambil menyembunyikan diri di balik aliran air yang deras. Matanya membelalak saat sosok alien kembali muncul, merayap ke ruang sempit itu, memburu suara sekecil apapun. Di ladang jagung, Lee dengan cemas menyusuri setiap jalur yang ada. Hanya tas milik Regan yang ia temukan tergeletak di tanah sepi, tanda bahwa anak-anaknya sempat berada di sana. Sementara itu, Regan berusaha mengajak adiknya menyelamatkan diri, namun Markus bersikeras bahwa ayah mereka akan datang menolong. Tiba-tiba, pijakan Markus meleset. Ia jatuh ke dalam lumbung jagung yang terbuka. Tubuh kecilnya tenggelam dalam tumpukan biji-bijian itu, membuat suara keras yang memecah keheningan. Cukup keras untuk memancing perhatian alien yang ada di rumah. Evelyn bisa melihat dari CCTV bahwa makhluk itu segera meninggalkan rumah menuju suara di luar.
Melihat alien bergerak ke arah lumbung, Lee mempercepat langkahnya. Di dalam lumbung, Markus nyaris tenggelam. Namun sebuah pintu kayu yang jatuh memberinya pegangan untuk tetap di atas permukaan. Tanpa ragu, Regan melompat masuk untuk menolong adiknya, tetapi dirinya justru tenggelam. Dalam kepanikan, Markus menarik Regan hingga ia berhasil naik kembali. Namun situasi belum aman. Alien tiba-tiba muncul, mencakar, dan menerjang isi lumbung. Regan dan Markus menyelamatkan diri dengan bersembunyi di bawah pintu yang mengapung. Saat itulah alat bantu pendengaran Regan bereaksi lagi. Bunyi frekuensi tinggi yang memekakkan telinga menggelegar membuat alien itu mengerang kesakitan dan akhirnya melarikan diri. Mereka selamat untuk sementara. Dari rumah, Evelyn menatap layar CCTV dengan lega. Ia melihat Lee akhirnya menemukan anak-anak mereka dan memastikan mereka masih hidup. Namun bahaya belum berlalu. Suara dari sekitar memperingatkan Lee akan kedatangan alien lainnya. Dengan cepat, ia menyuruh Regan dan Markus masuk ke dalam truk terdekat dan bersembunyi. Ia lalu mengambil kapak yang ada di dekatnya sebagai senjata terakhir. Tanpa aba-aba, seekor alien muncul dari atas dan menerjang Lee, menghantam perutnya dengan cakarnya yang tajam. Lee jatuh, kesakitan, dan berdarah. Markus yang melihat ayahnya sekarat tak kuasa menahan diri. Ia berteriak, mencoba memancing perhatian alien. Alien itu langsung berbalik menuju truk, mengamuk dan mencakar keras bodi kendaraan. Sekali lagi, alat bantu pendengaran Regan berbunyi, menyiksa telinganya sekaligus alien itu. Kesakitan, Regan mematikan alat itu, tak menyadari bahwa suara tersebut adalah satu-satunya senjata mereka. Di luar, Lee yang terluka parah melihat anak-anaknya dalam bahaya. Dengan sisa tenaganya, ia berdiri dan berteriak. Dalam bahasa isyarat, ia menyampaikan kata-kata terakhirnya, "Aku selalu mencintai kalian." Ayah yang penuh kasih itu mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan anak-anaknya. Markus akhirnya melepaskan rem truk dan kendaraan itu meluncur menuruni lereng menuju rumah mereka. Di sisi lain, Evelyn hanya bisa menangis menyaksikan suaminya Lee tewas di tangan monster demi menyelamatkan anak-anak mereka. Namun kesedihan tak bisa bertahan lama. Begitu melihat truk yang ditumpangi Markus dan Regan mendekat, Evelyn segera keluar menjemput mereka. Mereka tak bisa berlama-lama di luar karena makhluk-makhluk itu pasti akan segera datang. Evelyn membawa kedua anaknya masuk ke ruang kerja Lee, tempat di mana sang ayah selama ini memodifikasi alat bantu pendengaran Regan. Di sanalah Regan melihat segala upaya dan cinta ayahnya yang tak pernah ia sadari selama ini. Penyesalan membanjiri hatinya. Ayahnya mencintainya lebih dari yang ia kira. Ketika Markus diminta membawa bayi untuk bersembunyi, tiba-tiba lampu di ruangan mulai berkedip, pertanda kedatangan makhluk asing. Evelyn pun bersiap dan dengan senapan di tangan, ia mengarahkan moncongnya ke arah alien yang perlahan muncul dari kegelapan. Alien itu membuka pelindung kepalanya, mencoba menyerap suara di sekitar. Ia lalu menghancurkan televisi tabung yang mengeluarkan suara. Tapi Regan ingat. Ia ingat bagaimana sebelumnya suara dari alat bantu pendengarannya membuat makhluk itu kesakitan. Ia pun segera mengaktifkannya kembali. Lengkingan frekuensi tinggi memenuhi ruangan. Alien itu meraung, terguncang oleh suara yang tak mampu ia tahan. Dengan cepat, Regan melepaskan alat itu dan menempelkannya ke mikrofon. Speaker besar di ruangan itu langsung memancarkan suara nyaring yang menyiksa, membuat alien itu tumbang berputar-putar dalam kesakitan. Namun sesaat kemudian, makhluk itu bangkit lagi. Tapi kali ini, pelindung kepalanya sudah rusak parah. Tanpa ragu, Evelyn mengangkat senjatanya. Dengan satu tembakan tepat di kepala, ia menghancurkan makhluk itu. Dari layar CCTV, mereka melihat beberapa alien lainnya bergerak mendekat dari segala arah. Tanpa takut, Regan menyalakan kembali perangkatnya, memaksimalkan kekuatan suara yang akan menjadi senjata mereka. Sementara Evelyn berdiri kokoh, dengan senapan siap di tangan. Dan film pun berakhir, guys. Di dunia yang dikuasai oleh keheningan, satu keluarga telah menunjukkan bahwa kasih sayang bisa berbicara lebih lantang dari suara apapun. Itulah alur lengkap dari film A Quiet Place. Film yang tidak hanya membuat jantung berdegup kencang, tapi juga menyentuh hati lewat kisah perjuangan seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak mereka melawan rasa takut dalam diam. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, diam bisa menyelamatkan nyawa.